Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dinda, Haifa, Nesya, Dewi, Susi, dan Farel. Ya, kita tuh ada Pak Asep ya di sini. Sambil nunggu yang lain masuk juga, Dewi Kurnia nih, Dewi. Kita akan mulai pembelajarannya. Mengulang ya, meringkas satu tema. Baik, coba lihat perhatikan ya materinya. Nah, kelihatan kan? Ya. Nah, ini dia ya. Coba Pak Sandi. Baik, resume tema 1. Nanti boleh setelah selesai Zoom kalian mencatat resumenya ya. Udah selesai Zoom tapi boleh sambil lihat Zoom, boleh sambil mencatat ya, meringkas supaya kalian lebih ingat. Jadi kalau menghafal itu ada beberapa cara: mendengarkan, mencatat, mengulang-ulang dengan kata-kata sendiri, itu bisa lebih kalian bisa lebih mengingat kemampuan hafalan kalian. Saibak masuk ya. Baik, jadi boleh kalian mencatat ya sambil mengulang-ulang materi ya, biar hafal. Soalnya minggu depan sudah mulai ulangan ya. Ulangan per kelompok. Baik, di ini dulu, kalau ini di mute dulu, di nonaktifkan dulu audionya. Baik, resume tema 1 judulnya Selamatkan Makhluk Hidup. Kita mulai meresume materi yang pertama. Ada kamu? Kamu? Mana? Ya, perhatikan dulu. Nanti ngobrolnya nanti. Nah, materi yang pertama adalah IPA, perkembangbiakan tumbuhan. Ini ringkasannya. Ada generatif, vegetatif, ya. Yang generatif, peleburan sel kelamin jantan dan betina pada bunga. Berarti kalian harus hafal nanti bagian-bagian bunga, ya. Hafalin nanti bagian bunga. Oke, nanti akan dicontohin, ya. Yang kedua, contohnya. Contoh perkembangbiakan generatif apa? Durian, jeruk, mangga, rambutan, apel. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, tulisan apa yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Ya, jawabannya peleburan sel kelamin jantan betina pada bunga. Ya, nanti hasilnya pembuahan. Buah apa? Durian, jeruk, mangga, rambutan, apel. Nah, yang belum dijelasin adalah yang nomor 3, macam-macam penyerbukan. Ada sendiri, tetangga, silang, dan bastar sini ya. Nah, untuk ini lebih apa? Ini gimana? Baik. Ini Paisan akan kemana? Ke internet dulu nih. Melihat jenis tentang penyerbukan. Atau kesini dulu deh. Penyerbukan mah. Nah, ini yang harus kalian hafal di sini ya, bagian-bagian bunga nih. Udah beres, langsung masukin kantong. Nah, oke. Nah, ini harus dihafal nih, harus bisa nggambar, bisa hafal. Nanti kalian ditanya, ini bagiannya apa? Oh, ini benang sari. Ini harusnya di sini bukan benang sarinya, kepala sarinya. Ya, benang sari mah di tengah, ini benang. Ini putih, ini mahkota, ini bakal biji, ini kelopak, ini tangkai bunga. Harus dihafal ya, bagian-bagian bunga. Dan ingat ditugaskan ya. Nanti minggu depan untuk menempelkan bunga asli ya, bukan gambar bunga ya, tapi bunga aslinya, mahkotanya ditempel ya di buku gambar biar tahu, oh ini loh mahkota, oh ini benang sari, oh ini putih ya. Nah, ini yang penyerbukan nih, proses penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar ya. Nah, untuk memahami ini kita pakai video aja ya. Dengarkan videonya. Dengarkan videonya, lihat Paisan akan. Nah, sambil di sini ya.
Oke, dengan contoh-contohnya nih. Jelasin dengan contohnya. Oke. Ini belum ngomong ya, belum mulai ngomong orangnya. Sendiri atau autogami. Dengarkan ya. Sendiri atau disebut sebagai autogami merupakan jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya serbuk sari yang jatuh ke kepala putih pada bunga itu sendiri. Penyerbukan autogami secara umum tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ciri-ciri penyerbukan sendiri bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, Mangga, bunga turi, bunga tulip, sepatu, rambutan, bunga telang. Dua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. nah, kalau penyerbukan sendiri mah ya satu bunga, kalau tetangga mah bunganya beda tapi masih satu tanaman. Nah, itu bedanya ya. Kalau tetangga. Jadi masih satu tanaman. Nih, satu tanaman contohnya. Dengarkan lagi penjelasannya. Penyerbukan tetangga atau bisa disebut geitonogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan Oh, tersebut. bunga lain. Artinya serbuk ke kepala putih pada bunga lain, tapi bunga Sini. itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Tetangga jadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga antara lain adalah jagung, Jagung penyerbukan tetangga. kelapa sawit, Kelapa sawit. mawar merah, mawar putih. Oke, selanjutnya. 3. Penyerbukan silang atau Silang. Ini beda tanaman ya kalau silang mah, tapi masih satu jenis. Coba lihat ya penjelasan dan contohnya. Penyerbukan silang atau bisa disebut alogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Ya. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda tumbuhan, tapi masih sejenis. Penyerbukan silang kerap disebut dengan istilah persilangan atau kawin silang. Tuh, kawin silang ya. Silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan itu. Contoh kalau manusia mah ya orang Sunda dengan orang Sunda yang nikah gitu ya. Tapi masuk salah satu jenis ini ya suku Sunda kalau manusia. Kalau nggak ada gambarnya, Pak. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan Aku juga gak ada gambarnya. adalah melinjo, kamboja, pinus, ada mawar, gambarnya? dan lain-lain. Iya. Tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Ya nanti kelihatan ya. Coba dicek lagi. Stop dulu. Diulang lagi. Penyerbukan. Ada nggak? Nggak ada. Gak ada. Gak ada. Oke. Ada. Penyerbukan basar atau hybridogami Ada, Pak. disebut Ya. merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Dalam penyerbukan ini, serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan basar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan basar antara lain adalah mawar merah dengan mawar putih. Tuh, mawar merah dengan mawar putih. Jadi kayak gini ya, ada merahnya, ada putihnya. Indonesia ada ya. Lili kuning dengan lili merah muda, jambu batu merah dan jambu batu putih. Nah, ini bastar ini. Gabungan ya, digabung. Nah, usai sudah penjelasan mengenai jenis-jenis penyerbukan pada bunga. Terima kasih sudah menonton. Nice ya. Terima kasih sudah menonton. Balik lagi ke laptop. Ya, itulah macam-macam penyerbukan. Penyerbukan bisa dibantu serangga. Serangganya apa? Kupu-kupu gitu ya. Lebah, bisa juga oleh burung. Burung manusia, air atau angin ya. Nah, ini yang belum dijelasin ya, generatif. Kalau selanjutnya yang vegetatif mah sudah jelasin banyaknya ya. Ini mah cuma diulang aja.
Ada alami dan buatan. Alami tunas, pisang suji, umbi, lapis, bawang dan akar ya. Umbi lapis, umbi batang dan akar, geragi, rumput teki dan stroberi, akar tunas, pisang suji, umbi lapis. Diulangi lagi nih. Geragi, tunas adventif, tunas yang tumbuh selain di ketiak batang. Nah, itu ya macam-macam. Ada spora, lumut, paku dan sebagainya. Ya, ini sering ya. Singkat aja. Perkembangbiakan tumbuhan ya, ada cangkok, stek itu ada yang stek batang dan daun, stek batang, singkong, dan bunga sepatu, stek daun ya, begionnya dan cocok bebek. Jadi cocok bebek di stek kalau sudah ada bunga-bunganya atau sudah ada tumbuh di daun bisa dialihkan dan bisa tumbuh stek cocok bebek yang baru. Merunduk, nah strawberry bisa dua, strawberry bisa alami dan buatan ya. Jadi ada satu tumbuhan bisa dia alami, bisa buatan ya. Ini ada lagi yang masuk nih, siapa nih? Nah, ada yang alami dan buatan. Baik, percepat ya, bisa dulu habis setengah jam. Ada yang ketawa? Siapa itu? Oke. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan. 3 ya. Opipar, pipipar, opopipipar ya. Tadi kakak aku. Enggak. Ya, dimatiin dulu ininya. Biar nggak berisik. Udah dimuat. Dimatikan dulu audionya. IPS. Nah, IPS ada dipelajari nih, walaupun 3 ini macam-macam nih ya. Ada kondisi sosial budaya, potensi ekonomi, dan kondisi politik. Ya, nah, ini harus kalian banyak bacaan nih, terutama di ASEAN. Nah, ini ringkasannya 3 aja nih ya. Oke, misalkan nih, nah ini tambahannya dari Paisan. Oke, ini dipoto nih. Indonesia, ini Ginawa ini. Nah, tentang Indonesia, negara kepulauan, jumlah penduduknya, agamanya, ya, dan lain sebagainya. Ini nih, tentang Indonesia. Nanti ini di share lah di grup. Nah, tentang Indonesia, Malaysia, ya, terus Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, ya, lingkungannya, terus juga Myanmar, Kamboja. Oke. Nah, ini potensi ekonomi nih. Ini juga diringkas nih, nanti kalian bisa baca-baca sendiri nih. Indonesia, mata pencaharian banyaknya apa? Indonesia banyak ya. Sumber dayanya juga dataran tinggi ada, rendah ada. Penambangan juga ada ya. Oke, ini hampir semuanya muncul nih. Ya. Ada nggak kelihatan gambarnya? Enggak. Hah? Enggak. Ulangi lagi ya tuh ya. Share screen. Nah, kelihatan? Kelihatan. Oke. Kirain ini ya. Ini potensi ekonomi ya di ASEAN. Indonesia itu karena dataran rendah tinggi, petani perkebunan, nelayan, pekerja kantor, buruh banyak di Indonesia. Ini PS. Brunei, pertambangan, minyak bumi dan gas. Ya, buruh dan industri, petani juga ada, cuman sedikit. Ya, banyaknya pertambangan. Filipina, pertanian, perkebunan, jasa. Ya, dataran rendah dan perkebunan. Kamboja ada pertanian, perkebunan, pertambakan. Laos, petani. Nah, ini dibaca aja nih. Ini potensi ekonomi negara ASEAN. Ya. Thailand. Nah, ini. Oke, ini yang tambahan-tambahannya ya buat IPS. Baik. Ini apa nih? Oke, ini yang IPS. Nah, sekarang kita lihat yang PKN, penerapan butir Pancasila ya. Penerapan butir Pancasila. Oke, kita akan lihat di
video lagi. Ya. Oke, ini Gina dari tadi muncul-muncul wae. Oh, ini stop ya. Ini video lagi ini Pancasila ya. Penerapan Pancasila. Laksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Ini rada lambat, Python bercepat ya. Suatu agama kepada sesudah makan. Nah nih, pokoknya kalian hafalin penerapan sila pertama. Pertama mah gampang insya Allah. Tentang ketuhanan, ibadah, keagamaan, berdoa ya. Oke, menghormati agama yang lain. Nah ini sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ini penerapannya apa? Pengamalannya membantu kebersihan alam. Ya, jadi memunculkan jiwa kemanusiaannya. Ya, kasihan kepada orang peka, tidak berbuat kasar atau berkata kasar pada orang lain. Nah, sahabat nih, hati-hati nih. Tidak menerapkan sila kedua. Membantu adik dan belajar ya, ada adik jangan membantu kalau udah selesai ya. Menolong teman yang kesulitan nih, penerapan di kehidupan sehari. Bersikap sopan pada orang tua dan guru. Nah, ini ada 5 pengamalan sila kedua. Bagaimana sila keempat? Ketiga dulu ya, udah lewat. Ya, kalau sila ketiga, nah bangga terhadap produk sendiri. Mengikuti upacara bendera dengan tertib kalau udah nggak corona ya. Terus juga bermain dengan rukun dengan teman, dengan saudara, melestarikan budaya daerah. Ya ini yang sila ketiga. Ya berteman dengan tidak membeda-bedakan agama. Oke, terus keempat. Ini siapa lagi nih? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nama Bapak Isan aja. Oke, ini sila keempat. Nah, menyampaikan pendapat, ya tidak memaksakan kehendak, kerja kelompok, diskusi nih sila keempat. Menerima hasil musyawarah, saling menghargai pendapat, musyawarah, pokoknya berkaitan dengan diskusi, pendapat, kehendak, itu sila keempat. Terakhir sila kelima nih, keadilan sosial. Tidak berbuat curang, nyontek dan sebagainya. Nggak boleh itu ya. Tidak mengamalkan kelima. Tidak boros, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Nah, sila kelima. Ya. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Oke, gotong royong, membersihkan rumah. Nah, ini sila kelima. Ini PKN nih. Baik. Kita balik ke SBDP. Nah, SBDP. Ini siapa nih? Oh ya, kita mulai lagi. Said, terus saya di admit. Kita kan ini enggak. Nah, ini Gina stop share ya. Kita ulangi lagi. Kita ke mana? Ke SBDP. Nah, ini kelihatan mestinya ya. Nah, SBDP IPS. Nah, oke, SBDP. Nah, SBDP itu ada materinya sedikit, tapi hari ini Paisan akan jelasin tambahin ya. SBDP tentang patung. Ya, patung nanti ada berapa jenis loh. Ada patung religi, ada monumen, arsitektur, dekorasi, dan satu lagi tidak nggak kelihatan ya. Religi, monumen, arsitektur. Apa coba? Dan patung seni. Ya. Patung religi itu patung yang bermakna buat agama tertentu. Kalau di Islam nggak ada ya patung-patungan. Kalau di Buddha banyak ya, Buddha, candi-candi ya. Nah itu patung religi. Nggak dipatungin ya. Patung monumen. Patung monumen itu untuk mengenang jasa pahlawan. Ada patung misalkan Soekarno, ya, patungnya Ahmad Yani, ada tuh di Semarang, patung Ahmad Yani ya. Terus patung dekorasi arsitektur.
biasanya patungnya buat bangunan. Patung dekorasi, patung seni. Nah, ini ya, ada macam-macamnya. Ya, itu dari patung. Terus teknik pembuatan, bahan-bahannya. Bahan-bahan pembuatan patung bisa macam-macam. Ya, ini kalau nggak salah ada di subtema berapa nih? Teknik. Nah, bahannya ada yang bahan lunak, ya, ada yang bahan belunak. Contohnya plastisin, ya. Nah, itu membuat patung dari bahan lunak, lilin, sabun. Nah, itu ya. Terus juga ada juga yang dari tanah liat, bisa, ya. Jadi membuat ini dari tanah liat, ya. Ada juga yang dari keras, yang bahan keras, ya. Bahan yang keras, ya. Contohnya batu, kayu, bisa ya dibuat patung. Jadi patung tidak hanya dari bahan keras aja, bisa jadi yang lunak, bisa yang keras. Ya, baik. Oke, itu ya. Ada teknik membuat patung. Ada teknik-teknik membuat patung. Nanti kan besar nih ya. Ini belum nih buat SBDP. Saya mau meringkas lagi nih. Soalnya banyak yang belum diperdalam di buku tema, sedikit kalau di buku tema. Teknik membuat patung ada teknik dengan butsir, ya, dengan cara memijat, menambah, mengurangi bahan yang dibentuk di butsir, gitu ya. Ada teknik memahat, ya, dipahat, ya. Alatnya alat pahat ada. Biasanya yang keras-keras tuh, kayu, batu dipahat, ya. Ada yang dicetak, ya. Cetak tuang dan cetak tekan. Makanya nanti kalau ada yang praktek boleh dicetak, ya, dicetak. Ada aku buat praktek buat ikan, ada punya cetakan ikan, dicetak boleh. Ada teknik konstruksi, ya, dengan menyusun, membangun bahan, ya. Nah, ini dari teknik-tekniknya, ya, membuat patung. Ya, yang terakhir adalah pewarnaan, ya. Ini ada, boleh Pak aku diwarnain, boleh diwarnain dengan cat poster, ya, ataupun dengan cat yang lain. Ada pewarnaan akurel dan plakat, ya, pewarnaan dengan membuat warna yang tipis, teknik plakat dengan pewarnaan sapuan yang tebal. Nah, ini yang ini biasanya catnya cat poster atau cat akrilik, ya, cari aja nih tukang cat, ya. Nah, ini ringkasan patung. Terakhir ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada 3, ya. Ada teks laporan hasil pengamatan, ada ide pokok dalam teks laporan, yang ketiga membuat kesimpulan dalam teks laporan. Ya, nah ini yang harus kalian pahami biasanya kalau bahasanya bacaan-bacaan. Teks laporan itu gimana? Yaitu teks laporan yang pertama yang dapat dari informasi umum. Lalu ada faktanya, terakhir menyimpulkan, ya. Jadi laporan sepengamatan itu dari yang umum dulu, ya, terus ke khusus dan disimpulkan. Nah, ini kalau bahasanya banyak pembacaan nih, harus teliti dalam membaca dan mendengarkan dan membuat ide pokok. Ide pokok itu sama dengan gagasan pokok, gagasan utama, ya, dalam sebuah teks laporan. Ya. Nah, oke. Terus ini share-nya sedikit seperti, wah udah banyak ini, hampir semua nih. Udah banyak yang ngumpul di sini, ya. Oke, mau dicek dulu barangkali ada yang belum dijelasin. Sudah nih rata-rata udah beres dijelasinnya. Nah, ini penjelasan singkat, ya. Meringkas nih. Masih ada waktu, kalau ada yang mau bertanya di chat boleh, ya. Oke, ini chatnya masih kosong. Yang nanya di chat boleh. Yang mau ngechat bertanya masalah nilai ini ataupun tugas. Jangan lupa tugas-tugas prakteknya. Ya, tugas prakteknya. Nah, Pak Isan akan share dulu tugas praktek. Zoom, di Zoom. Nah, ini nih. Oke, ini tugas prakteknya, ya.
Di minggu depan ulangan dan tugas Pak, yang praktek. IPA kayak mana, Pak? Ah? Pak, Apa? yang IPA kayak mana? Kayak Yang cari IPA. IPA, cari bunga yang aslinya, tempelkan. Lalu kasih keterangan. Misalkan bunga-bunga yang lengkap ya. Bunga itu ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Yang lengkap itu yang lengkap bagian-bagiannya ada apa? Ada yang kelopaknya, ada yang mahkota. Tempelkan di buku gambar. Ya, terus dikasih keterangan. Ya. Jadi bukan ngegambar ininya bunganya, bukan. Cari bunganya, tempelkan di buku gambar. Ya, ini loh kelopak, ini loh misalkan mahkota, ini putik, ini benang sari. Nah, cari-cari di internet gimana cara-caranya atau yang ini. Kembang-kembang yang lengkap, kembang sepatu atau apa, mawar ya. Nah, ini. Apa mengamati cocor bebek? Berarti kalian beli cocor bebeknya. Ya, terus nanti amati. Kalau yang resume materi kayak mana, Pak? Yang barusan, yang tadi resume mah nanti aja Paisan share. Ya itu yang tadi PowerPoint di share bisa ditulis ulang, itu boleh. Segitu aja resume materi mah. Nanti yang PowerPoint Paisan share di grup, kalian tulis ulang boleh, itu aja. IPS membuat peta ASEAN. Nah ASEAN ya belum di ini ya. Pak. Coba Paisan akan ini dulu, cari dulu contohnya di internet. Peta ASEAN gimana ya? Udah ada sih dulu, cuman di ini. Wah 10 menit lagi. Belum direkam. Wah. Ini 10 menit lagi peta ASEAN. Ya. Ini 10 menit ini terbatas ya, karena gratis. Nah ini seperti ini kalian buatnya ya. Nah, nih. Nah, paling langsung aja ya. Baik. Tuh, tinggal 9 menit lagi nih. Nah. Ini boleh kayak gini nih. ASEAN. Kalian kasih tempat-tempatnya. Ini di Google bisa cari ya. Atau boleh kayak gini boleh. Ya. Kasih peta, digambar sendiri ya. Oke, digambar. Diwarnain, Pak. Diwarnain ya. Boleh Ya, tuh. dijiplak boleh ya. Biar gak gampang. Hah? Diwarnain, kasih benderanya. Oh ini Myanmar. Bagusnya nanti kasih ibu kotanya, biar hafal ibu kotanya. Hah? Ya, misalkan Malaysia, Brunei, ibu kotanya apa? Bandar Seri Begawan. Udah. Jadi nama negara dan ibu kota. Oh, sama ibu kotanya? Sama ibu kotanya boleh ya. Buat menghafal di subtema 3. Ya. Oke Pak Asep, siap. Ya. Hah? Ya, siap. Ya ini peta ASEAN digambar. Terus lagi nih. SBDP patung boleh yang dari kemarin dari plastisin atau boleh baru dari tanah liat tentang hewan dan tumbuhan. Bahasa Indonesia. Tanah liat aja aku mah. Ya, Bahasa Indonesia membuat kesimpulan, PKN membuat lambang Pancasila beserta penerapannya. Ini ada di buku ini ya. Tempelkan di buku gambar. Ini ada di buku BOS, buku tema 1 ya. Penerapannya boleh berapa? 2 atau 3 ya. Yang PKN tadi di internet ada. Kalau PLH mempraktekkan stek batang, singkong ataupun cabe dan cabe bukan sih atau ya 2 aja. Kalian membandingkan, oh ini singkong, ini cabe ya. Oh dulu di sini ya udah pada berbuah nih cabenya, singkongnya nanti bantet. Limit singkongnya Pasep kemana ya? Oh gitu. Iya di keramika berarti terus asaknya terus air. Wah biasa tuh. Pasep udah berbuah dulu cuman iya nggak diambil mungkin ya cabai lebar. Nanti kalian di rumah masing-masing mau batang singkong ataupun arbe boleh. Ya. Oke. Ini sudah mau beres. Oke.
Nah, ini 6 menit lagi, karena Pak. waktunya tinggal 6 menit lagi, disudahin saja. Nanti ini bisa lihat di Ya. YouTube ya. Di YouTube hasil Ya. penjelasan Pak Isan. Ada lagi yang mau nanya nih, dikit lagi nih waktunya. Buat tugas, buat apa, di chat ada yang ini. Halo. Nah, nanti mah bisa Zoom gabung sama YouTube. Jadi kalau nggak bisa masuk lewat Zoom, bisa live streaming lewat YouTube. Nah, nanti kapan-kapan lah materi naon lah. Materi bahasa Arab meureun ya, materi bahasa Arab mau coba Zoom dan live streaming YouTube. Ya. Kalau bahasa Arab mau gabung sama kelas 5, kelas 6A. Nah, kelas 5 deh. Kan bahasa Arab Baisan 2 kelas ya. A dan B. Oke, ya. Udahan. Ya, kita tutup nih. Terima kasih sudah banyak yang bergabung Pak Isan. Nanti bahasa Arab. Mau cek dulu yang gabung itu siapa? Farel, Nesya, Haifa, Said Kusaiba, Atarifa, Dinda, Jasmine. Siapa Yuti Manis? Oh, ini Afkar ya. Rasya, Dewi, Gita. Ini juga kelihatan Malik. Siapa? Malik. Kalau yang nggak bisa gabung bisa nanti lihat di rekamannya ya. Malik ada Hakim PAI udah belum? PAI katanya udah belum Malik? Hakim PAI kata Pak Asep. Ya. Belum. Cepat kerjain. Ih. Lihat aja ke Malik lah kalau belum. Oh, Malik udah, Pak? Udah, wah, mantul. Oh, Malik kata Pak Asep. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya.